Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi evaluasi pembelajaran BIPA. Kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Firza Nur Fazriyah, Matna Sahut, dan Musfira Arisia Radini, dengan dosen pengampu Ibu Khairunisa MPD. Langsung saja yang pertama akan dipaparkan oleh Matna Sahut. Yang pertama, ada evaluasi pembelajaran BIPA. Setiap evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang disengaja atau direncanakan untuk memperoleh informasi atau data. Kemudian, informasi atau data yang dikumpulkan haruslah mendukung tujuan evaluasi yang direncanakan dalam kurung Indonesia 2017 halaman 260. Pembelajaran seperti tes UKBI. Tes-tes tersebut merupakan tes bidang kebahasaan. Tujuan evaluasi yaitu untuk mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran memiliki 3 hal, yaitu adapun pengertian dari yang pertama ada input, kedua transformasi, dan yang ketiga output. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran BIPA. Yang pertama ada evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaan, yang kedua bentuk, ketiga cara, yang keempat tujuan, yang kelima materi atau bahan, dan yang terakhir ada kebahasaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada berdasarkan waktu pelaksanaan. Berdasarkan waktu pelaksanaan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada evaluasi harian. Evaluasi harian itu setiap di akhir pembelajaran itu diadakan evaluasi. Lalu yang kedua ada evaluasi mingguan. Evaluasi mingguan itu diadakan di hari terakhir dalam 1 minggu tersebut. Lalu juga ada evaluasi tengah program. Evaluasi tengah program itu dilaksanakan kurang lebih separuh dari lamanya program. Kalau biasa dibilang itu UTS. Gitu. Terus yang terakhir itu ada evaluasi akhir program. Evaluasi akhir program itu seperti tes UAS atau UKK gitu. Terus yang kedua itu kan ada evaluasi berdasarkan bentuk. Evaluasi berdasarkan bentuk itu dibedakan menjadi 2, ada objektif dan subjektif. Kalau objektif itu dia mengevaluasi kemampuan pembelajar dari segi tata bahasa, terus pemahaman makna kata, terus penggunaan dalam kalimat, serta kemampuan menerjemahkan. Lalu evaluasi subjektifnya itu dia itu mengevaluasi kemampuan produksi pelajar. Lalu yang ketiga itu ada evaluasi berdasarkan cara. Evaluasi berdasarkan cara itu dibedakan menjadi 3. Ada lisan, tulis, sama evaluasi dalam bentuk seminar. Kalau evaluasi yang pertama itu tulis kan. Kalau tulis itu dia mengevaluasi penguasaan si pembelajar terhadap materi bahasa yang sudah diajarkan. Contohnya itu seperti penguasaan tata bahasa, kosakata, pemahaman bacaan, terus kemampuan menulis karangan gitu. Terus kalau evaluasi secara lisan itu dia itu pengajar mengevaluasi kemampuan pembelajar dari komunikasinya. Terus yang terakhir itu tadi ada evaluasi dalam bentuk seminar. Kalau dalam bentuk seminar itu dia menguji coba tes pembelajar sejauh mana dia
menguasai gitu, bisa dari dalam kebahasaannya itu. Jadi menguji coba tes dari kebahasaan pembelajaran BIPA. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Musfira Arisyaradi. Baik, yang keempat itu ada evaluasi berdasarkan tujuan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur ketercapaian materi yang sudah dipelajari. Untuk itu dapat digunakan evaluasi harian, mingguan, dan tengah program akhir. Evaluasi yang ditujukan dalam evaluasi ini itu melihat perkembangan kemampuan pembelajarnya disebut dengan progress tes atau tes perkembangan. Evaluasi dalam BIPA juga terpilah dengan evaluasi untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia lisan dan tulis. Nah, yang kelima itu ada evaluasi berdasarkan materi atau bahan. Nah, di dalam evaluasi ini, bahan dasar evaluasi adalah materi ajar. Materi pembelajar BIPA terdiri atas materi kebahasaan yang meliputi keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Evaluasi kebahasaan mencakup evaluasi terhadap kemampuan pengucapan dan ejaan, penguasaan kosakata, dan penguasaan struktur tata bahasa. Nah, adapun tes kosakata yang dilakukan untuk mengukur penguasaan atau pemilikan kosakata pembelajar. Kosakata difungsikan untuk menguatkan pembelajar keterampilan berbahasa yaitu berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Yang keenam yaitu evaluasi kebahasaan. Berbicara tentang evaluasi kebahasaan, itu berbicara tentang pembelajar berbicara. Tes ini juga mengukur kemampuan berbahasa lisan. Keterampilan berbicara merupakan suatu kompleks karena melibatkan banyak unsur bahasa dan non-bahasa. Tes keterampilan berbahasa mencakup 4 keterampilan berbahasa yang ada. Keterampilan pertama yang dikuasai adalah mendengar dan menyimak. Tes menyimak dapat dilakukan dengan berbagai cara dan lebih mengarah ke ranah kognitif atau pendidikan untuk mengetahui pemahaman pembelajar atas tuturan lisan bahasa Indonesia. Baik, sekian pemaparan materi tentang evaluasi pembelajaran BIPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.